Vin tuh. Wah, Vin. Sini, Vin. Sini Vin. Ini. Halo, Bro. Udah lama gak ketemu nih. Lama. Taman-tamannya udah sukses nih. Lama nggak ketemu, sudah Gimana sukses kabar semua. Bapak gimana? Wah, alhamdulillah baik. Bapak udah nurunin warisan jadi sukses ya? Sukses dong. Gara-gara bapak juga. Gimana? Kelihatannya bingung nih, kenapa? Iya, aku kan punya bisnis nih. Nah, aku itu pengennya ngetransisiin layanan yang ada di bisnisku. Nah, ini aku masih kurang ngerti gimana sih transisiin layanan yang ada di bisnis ini. Ada yang bisa ngasih tahu nggak? Jelasin gitu kayak gimana? Ah, itu mah gampang, Bro. Cuman transisiin layanan doang kan. Sini gue ajarin. Sistem informasi pada Plaza Telkom dalam perkembangannya bertujuan dapat mempermudah pengolahan data maupun dalam hal melayani konsumen dari Siska menjadi iSiska, yaitu sistem yang dirancang untuk dapat mengintegrasikan data pelanggan, histori data layanan, dan yang sebelumnya terdistribusi pada setiap wilayah menjadi tersentralisasi. Service Transition menyediakan panduan kepada organisasi TI yang dapat mengembangkan kemampuan untuk mengubah hasil desain layanan TI, baik yang baru maupun layanan TI yang diubah spesifikasinya ke dalam lingkungan operasional. Tahapan life cycle ini memberikan gambaran bagaimana sebuah kebutuhan yang didefinisikan dalam service strategi kemudian dibentuk dalam service design untuk secara efektif direalisasikan dalam service operation. Peran Service Transition adalah untuk memberikan layanan yang diperlukan oleh bisnis ke dalam penggunaan operasional. Service Transition berfokus untuk mengimplementasikan semua aspek dari layanan, bukan hanya aplikasinya dan bagaimana cara digunakan pada kondisi normal. Nah, gimana Vin? Udah jelasin nggak Wika? Gimana? Udah jelas belum? Udah ngerti? Belum nih, masih bingung. Apa aja ya stepnya tadi? Wah, dijelasin masih belum ngerti. Ini loh, Bro, step-stepnya. Dalam Service Transition terdapat proses-proses di dalamnya, yaitu Transition Planning and Support. Perusahaan harus membuat activity plan yang menjelaskan apa dan kapan akan mulai melakukan implementasi iSiska. Keputusan mengenai alasan dan tujuan penggantian sistem, aktivitas-aktivitas seperti batas waktu pelaksanaan, serta penanggung jawab aktivitas yang dilakukan pada waktu implementasi. Pada proses ini dibutuhkan kriteria-kriteria sistem baru yang didokumentasikan dalam Service Design Package, berisikan proses, waktu pelaksanaan, serta informasi-informasi lainnya. Change Management. Perusahaan harus memikirkan semua kendala dan masalah yang mungkin terjadi pada saat proses pengimplementasian iSiska. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan membentuk sebuah tim yang memiliki tanggung jawab atas perubahan manajemen yang akan terjadi nantinya. Tim dibagi menjadi tim infrastructure dan user management support, bertugas dalam hal penyediaan user access dalam sistem, melakukan inventaris user access, dan bertanggung jawab menyediakan kebutuhan infrastruktur. Serta tim twinning team and helpdesk support berfungsi sebagai support solver atau memberikan solusi dari masalah yang masuk dan melakukan monitoring terhadap keluhan yang masuk. Selain itu, perusahaan harus membuat request for change, yaitu rincian mengenai semua perubahan yang terjadi di dalamnya. Service Asset and Configuration Management Transition Service. Pertama, adanya pemeliharaan terhadap aset TI oleh perusahaan, aset baik komputer maupun jaringan dikontrol agar sistem dapat berlangsung dengan baik, terutama saat digunakan untuk melayani keluhan atau pelaksanaan pembayaran para pelanggan. Kedua, IS telah memperhatikan konfigurasi, baik software maupun hardware, yang digunakan untuk menunjang sistem proses operasional perusahaan. Release and Deployment Management. Pertama, proses release system sudah ada dalam activity plan yang sudah disusun. Waktu dan proses apa saja yang kita lakukan sudah tertera dalam activity plan. Kedua, tim deployment melakukan fungsi koordinasi secara langsung untuk proses deployment dengan unit yang terkait. Service Validation and Testing. Pertama, sebelum sebuah sistem baru atau sistem yang dirubah siap diimplementasikan untuk kegiatan operasional perusahaan, sistem akan divalidasi terlebih dahulu, agar sistem baru atau sistem yang berubah tersebut telah sesuai dengan kebutuhan bisnis perusahaan.
Kedua, validasi dianggap dapat mengurangi resiko yang timbul saat sistem telah diimplementasikan. Ketiga, testing dilakukan untuk meminimalisir error atau bug yang terjadi sehingga sistem benar-benar siap dipakai. Keempat, testing dilakukan dalam pengetasan akses iSISCA yang termasuk di dalam network testing. Evaluation. Pertama, penilaian terhadap sistem atau evaluasi yang dilakukan tidak hanya dilakukan guna pengecekan terhadap permasalahan atau error yang pernah terjadi, namun juga dapat dilakukan untuk mengetahui apakah sistem yang digunakan masih dapat menampung data operasional atau hanya untuk sekedar mengupdate sistem. Kedua, beberapa hal yang harus diperhatikan adalah proses evaluasi, perencanaan evaluasi, pengertian terhadap efek perubahan, evaluasi terhadap prediksi dan aktualisasi dari performance system. Hal ini dapat diketahui dengan adanya Service Acceptance Criteria atau SAC dan Service Design Package atau SDP. Service Knowledge Management. Pertama, pada proses ini terjadi mekanisme migrasi data yang dilakukan saat akan mengkonversi sistem dari SISCA ke iSISCA. Kedua, transfer data yang dilakukan agar data-data yang dahulunya ada di dalam SISCA dapat diakses oleh iSISCA yang dapat digunakan kembali. Wah, lagi ini tak bro. Ngerti. Makasih ya penjelasannya. Ya, lo sama-sama aja lah, Vin. Biar kamu dan kita makin sukses juga. Oh, amin. Kan kita bisa jadi partner yang makin sukses. Sukses bisa, amin. Makanya bro, kuliah jangan TA doang.